Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Agung di Agung Pictures. Ya, hari ini hari Sabtu. Jamnya jam 12.30 atau setengah 1 siang, teman-teman. Jadi ceritanya Mas Agung mau ambil BPKB ya. BPKB nya lama apa enggak ya? Mas Agung beli di bulan Desember, terus sekarang ini baru jadi, ya kurang lebih sekitar 1,5 bulan lah. Kira-kira lama ya teman-teman ya. Jadi Mas Agung mau ambil BPKB sekalian mau ini perawatan berkala nih. Sekarang kilometernya sudah 180 sampai di sini ya, di tempat ini. Jadi Mas Agung mungkin kayaknya ganti oli aja ya. Ganti oli, terus nanti sebulan kemudian nanti Mas Agung ganti lagi sampai dapat servis gratis atau oli gratis selesai, baru Mas Agung pindah ke bengkel langganan dekat rumah Mas Agung. Ya minimal tahulah cara buka bodinya. Nah tapi di balik itu semua sebenarnya Mas Agung kurang paham nih teman-teman ya untuk perawatan matic, khususnya motor matic injeksi. Mungkin kalau karburator perawatan pasti karburatornya dibuka, dibersihin gitu ya, terus dicek businya, CVT-nya gitu kan. Nah yang jadi belum paham itu karena motor injeksi teman-teman. Ini Mas Agung masih ngeraba-ngeraba cara ngerawatnya gimana. Ya banyak sih info-info di sekitaran YouTube dan media-media sosial lainnya, bahwasanya kalau injeksi bagus katanya itu dia cukup ganti oli sama servis CVT-nya aja. Nah kalau servis injeksi itu wajib buka throttle body, tapi sebulan sekali katanya jangan disemprot pakai cairan infus itu loh teman-teman. Katanya percuma katanya, tapi nggak tahu juga ya apakah itu pendapat Mas Agung salah atau bagaimana. Mungkin teman-teman bisa share segini ya. Ya Mas Agung punya kesimpulan itu karena lihat beberapa dari tayangan yang ada di YouTube ya. Jadi kalau misalkan kayak model-model semprot atau ngalirin selang infus dari atas ke injeksi itu katanya cuman hanya dia menggeser kotorannya ke dalam ruang pembakaran. Nah mungkin solusinya selain menunggu servis throttle body, yang mungkin nanti Mas Agung akan lakukan setiap di atas 6 bulan sekali ya. Mungkin Mas Agung sebulan sekalinya cukup dengan isi RON 95 atau jenis Pertamax turbo atau sel apa tuh, nitro ya. Nah iya mungkin sebulan sekalinya Mas Agung isi itu aja deh, karena kan dari konsumsi BBM-nya sendiri di Suzuki Next 2 ini Mas Agung sudah menggunakan BBM RON 92. Nah semoga aja dengan inisiasi Mas Agung ini bisa jadi motor Mas Agung bisa terawat dengan baik, begitu teman-teman. Nah sekarang posisi sudah berada di sekitaran pintu in outnya tol Pondok Cabe ya. Ya begini suasananya nih. Kalau udah kesiangan dikit pasti ngantri. Nah kalau ngantri itu ya
kita harus sabar ya, tetap cari ambil sela-sela. Paling Mas Agung ambil yang paling kiri sih, atau tengah-tengah sela-sela mobil. Tapi yang pasti jangan, kalau misalkan ada kayak apa pembatas jalan, kita jangan sampai lawan arah teman-teman, berbahaya. Ya bukannya berarti Mas Agung nggak pernah lawan arah ya, dulu Mas Agung pernah lawan arah waktu masih muda ya, karena belum ada tentang edukasi dan pemahaman tentang bahayanya lawan arah teman-teman. Jujur dulu pernah tapi sekarang udah enggak lagi teman-teman, udah tobat. Yang belum tobat segera tobat teman-teman ya. Nggak baik buat kesehatan, buat mental kita juga. Jadi kalau misalkan macet ya kita cari sesuai jalur kita aja lah, entah belok sebelah kirinya atau sebelah mobil, yang penting nggak nyenggol aja. Nah kalau udah lawan arah itu udah fatal banget teman-teman. Emang sih dulu pemikirannya cepet segala macam, tapi kalau setelah dipikir-pikir, waduh, kalau kena resikonya ya banyak banget. Bukan cuma kita aja, penggantian dan kerugian terhadap orang lain itu pasti. Belum lagi otot-ototan ya. Nah ini mulai macet lagi depan, dekat poolnya. Wah ada PO baru nih, Prestige CS, dekat poolnya Prima Jasa yang wisata, alias kalau di sini terkenal dengan Wates ya. Bates apa Wates tuh, ada yang bilang begitu teman-teman. Tapi mendingan sih, biasanya di sini rapet nih, terus banyak yang lawan arah juga. Ya overall untuk Suzuki Inex Mas Agung pakai sekarang enak, nyaman teman-teman. Entah mungkin karena motor masih baru apa gimana, belum tahu ya teman-teman. Nah, nanti Mas Agung bakal ulas terus sampai tahun-tahun berikutnya. Mas Agung pengen buktikan kalau motor ini emang sesuai dengan pilihan Mas Agung, dan apa yang dikatakan orang-orang itu bener gitu teman-teman. Amin. Yang udah pernah bilang bener bertahun-tahun pasti seneng nih ketawa atau cengir-cengir. Makasih ya. Oh ya, makasih juga yang sudah selalu support di channel Mas Agung ini, channel random. Jarang upload, tapi sekali upload semoga bermanfaat ya dan menarik. Mas Agung ucapkan terima kasih, semoga kalian semua dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Yang belum dapat pekerjaan juga segera dapat pekerjaan yang sejahtera lah pokoknya. Yang belum punya motor, nah, semoga bisa beli motor teman-teman ya, motor sesuai dengan keinginan dan impian pokoknya dah. Terserah kalian mau beli motor apa. Kalau mau beli motor kayak Mas Agung ya monggo. Mas Agung kan bukan sales, user. User sejati. Nah nih yang dinamakan pertigaan gaplek atau wates, bates atau wates ya. Jadi yang ke kiri itu bisa tembusan ke Pondok Cabe, atau bisa juga ke arah Depok, Sawangan Depok yang tembus samping rumah sakit itu gitu. Nah pelan-pelan aja, enak teman-teman. Pelan-pelan nikmatin perjalanan, tau-tau nyampe. Kalau ada durian mampir, tapi nggak tahu nih ada durian apa enggak. Oh udah lancar, apa lanjut ke puncak aja kali ya. Tapi yang ada nanti ibu negara ngomel-ngomel kok jam segini jam belum pulang, atau dari puncak. Aduh.
buat ini kan jalur masa gua anggap jalur luar kota ya, mengarah ke jalur selatannya Pantai Jawa, Pulau Jawa. Enak teman-teman ketika di 60. Cuman karena masa gue belum terbiasa pakai Matic, ya begini masih kagok bawahnya. Kadang-kadang kalau nyalip itu kayak pengen apa ya, nginjek gigi. Aduh. Goyang kiri goyang kayak itu enak banget, enteng dia. Ini kalau Nmax kenceng langsung kejar kan nih, apa kita ngintilin aja ya? Sudah subscribe juga Mas Agung ucapkan terima kasih. Semoga betah di channel Mas Agung, jangan berubah ya, jangan pernah unsubscribe. Matur nuwun pokoknya, makasih. Yang kalian punya channel juga infoin aja, nanti Mas Agung subscribe. Kadang Mas Agung mau subscribe tapi katanya nggak punya konten, jadi gimana? Ayolah, kalau pengen subscribe kita berusaha sama-sama bikin konten ya. Mau enak nggak enak, buat aja dah. Ibaratnya kita bikin konten tuh buat ini ya, dokumentasi pribadi bahwasanya kita dulu pernah menikmati dan mengalami hal-hal di masa lampau. Pernah sedikit kebut-kebutan di jalan raya. Wah, Skywave. No, siapa tuh? Yang Skywave mania. Kalau ngomong-ngomong Skywave, dulu sebenarnya kakak ipar Mas Agung punya Skywave. Dulu pernah ditawarin Mas Agung, cuman Mas Agung belum kepikiran pengen motor itu. Karena waktu Mas Agung pakai pertama kali, impresi pertama berat. Mau geser motor di posisi standar berdiri aja berat bener. Tapi ternyata motor itu sekarang lakunya minta ampun. Harganya dia kayak kacang goreng, digoreng banget. Dan Mas Agung rasakan ya, rata-rata motornya pasti pada bagus-bagus mesinnya. Tapi kalau body ya yang bagus tergantung ownernya sih. Ini Nmax-nya ikutan kencang teman-teman. Coba kita ikutin ya. Jadi kalau pas ngejar itu dia agak lemot, tapi gila udah di 80 dia ada jenjang gitu teman-teman. Jenjang jeda dia buat untuk ngisi tenaga gitu teman-teman. Kalau misalkan buat diajak bercanda di jalan raya, bukan kebut-kebutan ya, tapi bercanda di jalan raya. Wah, jeblok, settingannya nggak pas tuh.
ikutin aja, nggak usah disalip. Nanti kalau disalip kegeeran dia, wah gila Next pengen lawan NMAX. Masa gue sih belum yakin teman-teman. Kalau so good sedikit yakin. Pernah soalnya. Dia kalau misalkan di pengen start itu dia biasanya dibuka tapi harus ditahan rem dulu teman-teman ya, baru diisi dulu tenaganya baru bisa gitu teman-teman. Jadi biar gak terlalu tinggal banget teman-teman. Ya sekarang udah sampai di pertigaan mana nih? Oh yang ke kiri mau ke Pengasinan ya. Oke, pelan-pelan saja. Kok nggak ada duren ya? Biasanya banyak duren. Nah nggak enak pakai matic begini temen-temen. Kalau misalkan kayak rem mendadak itu kayak apa ya, nggak ada engine brake. Engine ini kalau sebagian ada engine brake itu kurang. Beda kalau misalkan kita pakai motor gigi kopling, ketika ngerem mendadak langsung kedua atau ke satu teman-teman, motor gigi. Aduh becek. Duren berapaan nih? Ah coba ntar mampir lah. Duren rumpin kali ya. Sebentar lagi Mas Agung udah mau sampai ini ya, dealernya Suzuki Parung. Jadi nggak jauh dari pertigaan Pasar Parung, maju sedikit ada sebelah kiri jalan ya. Jadi teman-teman yang mau beli Suzuki bisa ke dealernya Suzuki Parung. Buat tanjakan enak juga teman-teman. Jadi dia kayak ada ngisi tenaga gitu di tengah-tengahnya. Apa semua karakter matic begitu ya?
Ya Mas Agung nggak tahu tentang Matic soalnya. Ya sampai di pertigaan Parung, nah nanti lewatin pasar Parung, nah nanti ada sebelah kiri jalan. Posisinya pas agak menurun ya bengkelnya dan dealer. Parung kondisinya lumayan padat tapi nggak terlalu macet. Wah, Pusaka Legend. Tuh ibu-ibu pelan-pelan kok di kiri bu. Tuh. Nah nih sebelah kiri jalan Suzuki. Oke Mas Agung mau servis dulu ya. Tuh. Wah ngantri nggak ya? Wah ngantri kayaknya teman-teman. Kita sampai di Suzuki. Mau ngambil BPKB? Ya. Ya teman-teman, Mas Agung mau ngambil BPKB dulu ya. Ya, oke. Mas Agung udah ambil BPKB-nya sama ini teman-teman, sama ganti oli. Sekarang saatnya kita kembali ke rumah. Wah, ganti olinya lumayan rame teman-teman. Maaf, yang ngantri servis ternyata lumayan rame. Sebenarnya tadi Mas Agung ditolak karena udah kebanyakan, tapi karena Mas Agung cuma pengen ganti oli aja, jadi ya dilayani. Alhamdulillah. Gak apa-apa teman-teman. Ya, oke, jadi beresnya Suzuki di sini Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai 16.30 ya. Hari Sabtu itu jam 8.30 sampai jam 15.00 ya untuk pelayanan servisnya. Alhamdulillah. Tuh banyak yang ngantri tuh, Brookman tuh. Tuh Brookman katanya nggak laku tuh, banyak tuh. Address juga masih ada yang tadi. Ini address nih, address sama next tuh katanya nggak laku, ternyata itu mau dikirim barangnya. Wah luar biasa kan. Yuk oke teman-teman, Mas Agung lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu ya teman-teman ya, suasana di ya sedikit Mas Agung tadi nggak memperlihatkan sih, takutnya kurang sopan aja kalau misalkan Mas Agung buat konten di sana teman-teman. Nanti mungkin kalau sudah terbiasa sering servis di situ, Mas Agung juga akan bikin konten nanti gimana dengan servisnya, atau mungkin dengan bicara dengan para mekaniknya dan orang-orang di sana. Soalnya Mas Agung baru kenal sama mbak-mbak yang marketingnya. Nanti kalau udah terbiasa, Mas Agung coba akan interview tentang seputar Suzuki, insya Allah ya teman-teman ya. Jadi ceritanya tadi
sebenarnya motor Mas Agung masih layak lah olinya, karena masih kilometer itu masih 192. Tapi Mas Agung bilang ya ganti oli aja nggak apa-apa gitu kan, soalnya saya bukan ngikutin kilometer, saya ngikutinnya bulan gitu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa Mas ya gitu ya. Beda, akhirnya Mas Agung tadi langsung ganti oli aja teman-teman. Sebenarnya ada pengecekan yang lain, tapi kayak pas ditanya gimana, ada keluhan motor apa gimana, nggak ada, ya udah. Oh nggak ada ya berarti aman, ya udah berarti ganti oli cukup Pak gitu, katanya sih gitu. Tapi sebenarnya sih kalau untuk SOP-nya ya ada pengecekan gitu. Wah ada toge goreng. Di tempat kalian toge goreng masih ada nggak? Tuh di sebelah kiri Mas Agung ada yang jual toge goreng. Toge goreng Parung. Tadi estimasi Mas Agung nunggu antrian itu kurang lebih 1,5 jam ya. Soalnya tadi banyak banget, ada yang servis besar juga. Sedangkan di situ mekaniknya cuma ada 2, tapi mekanik senior semua sih. Ya untuk pelayanan sih sangat baik dan ramah. Mungkin teman-teman punya kenangan ya, atau mungkin yang masih servis di Suzuki Parung sampai saat ini bisa share, mungkin kalian cocoknya dengan mekanik siapa namanya, nanti boleh di komen ke Mas Agung. Oh ya teman-teman, jadi tadi Mas Agung cuma ganti oli pakai ini ya, oli resminya Suzuki X-Star, tapi nggak ganti oli gardan. Kalau menurut teman-teman oli gardan itu idealnya setiap berapa bulan sekali sih dari pemakaian? Mungkin boleh di share ya. Dan oli gardan yang bagus itu oli gardan merek apa ya? Gambar depan wangi banget loh. Minyak wanginya kecium sampai sini. Ini yang pakai baju ini nih, batik. Wangi banget Mbak. Wangi bener. Masya Allah, mantap sekali pemandangannya. Tiba-tiba muncul Gunung Semeru dan Merbabu. Semeru, Merbabu dan Merapi. Sudah sampai flyover Ciputat. Oke teman-teman, jadi videonya cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah menemani Mas Agung ngambil BPKB dan ganti oli di bengkel resminya Suzuki atau dealernya Suzuki di daerah Parung. Ya, mohon maaf kalau misalkan video kali ini membosankan, karena Mas Agung juga lagi cari-cari ide mau bikin video apa lagi ya. Sebenarnya sih emang enaknya sebenarnya touring sih, cuman kan kalau touring harus cari waktu dan nabung dulu teman-teman buat beli bensin dan makan. Jadi sekian aja dari video Mas Agung. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.